sejak dulu sebenarnya ya. Dulu waktu saya mulai serius, sudah mulai semakin mengerti mendengarkan firman Tuhan, itu sekitar tahun SMP itu saya sudah semakin mengerti maksudnya toh. So semakin serius mendengarkan firman Tuhan. Oh, saya tiba-tiba ingat saudara. Dulu ini waktu sekolah minggu. Oh, kita kan sekolah minggu sampai kayaknya sampai SMP kelas 1 begitu masih sekolah minggu. Bentar ya. Saya tiba-tiba masih ingat saudara. Dulu ini kote pernah baking guru sekolah minggu menangis. Bukan karena kita nakal. Tapi karena sementara mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan maksudnya di sekolah minggu, saya menangis di tempat duduk. Itu kita masih ingat sekali saudara. Itu bukan cuma satu kali. Berarti kan waktu itu saya sudah semakin serius. Bayangkan ini sekolah minggu. Dan saya masih ingat sekali saudara, kemudian soalnya ini pemimpin ini guru sekolah minggu ini pemuda ya orang jangan panggil om no. So, zaman dulu tuh begitu. Semua tuh guru sekolah minggu orangnya panggil om. Waktu itu dulu tak ingat panggil om tadi ya. Saya ingat karena dia pemimpin puji-pujian, saya juga terkejut waktu dia pimpin puji-pujian, itu jadi DP kalimat pendahuluan saudara. Dia bilang, wah saya sangat tersentuh karena pimpin sekolah minggu dan anak sekolah minggunya menangis. Kita no itu ternyata guru sekolah minggu itu juga tersentuh. Saudara, saya sudah semakin serius ya sebenarnya. Waktu itu kita pikir waktu itu kita sangat serius sebenarnya ya. Lalu itu mendengarkan tentang Tuhan semua datang. Sudah di zaman itu. Jadi perasaan pas dengar firman Tuhan, dengar tentang Tuhan semua datang. Nah, ini kan omak deng opa. Toh. No, bayangkan itu lagu Maranatha, Tuhan datang. Tahun berapa itu? Om O, tahun berapa Om O? Kira-kira. Waktu tahu lagu itu tahun berapa itu? Berapa? 67. Kalau Om Adang tahun berapa? Bayangkan saudara ya. Tahun 67 dorang semua nyanyi Maranatha, Tuhan datang. Tuh, so zaman dulu tuh lagu Maranatha Tuhan datang, baru lagu tak lama lagi Tuhan datang. Itu dari dulu. Ya. Isi minyak lampumu selamanya, itu yang saya pernah nyanyi. Jangan sampai kau akan ketinggalan. Itu lagu-lagu tentang menyongsong kedatangan Tuhan. Dulu lagunya itu mengingatkan semua jemaat tentang sebentar lagi Tuhan datang. Awas, jangan sampai ngana tinggal. Kalau sekarang justru malah orang so berdoa, mari torang berdoa, disingkirkan semua semua bencana, semua bila perlu Tuhan perlambat kedatangannya. Ganti jo Tuhan pejadwal, nggak usah datang. Padahal saudara, kita sedang hidup di masa di mana kita melihat semua yang dulu cuma dinubuatkan, sekarang kita lihat itu di depan mata. Dulu kan itu belum ada bayang-bayangnya. Lalu sudah dibicarakan dan semua orang percaya. Sekarang semakin jelas
tanda-tanda kedatangan Tuhan. Yang semua dulu itu baru dibicarakan, sekarang sudah jelas dan orang malah cari apa? Cari pemikiran yang lain. Siapa tahu ini bukan itu maksudnya. Akan coba. Lalu mulai ada pemahaman. Tuhan sebenarnya sudah datang. Nggak usah tunggu, Tuhan sudah datang kok. Yang lihat ya. Dan tetap saja banyak orang yang mulai percaya. Orang-orang berdoa supaya hidup ini jadi semakin nyaman. Coba. Berlomba-lomba, ini dibuat, itu dibuat. Ya. Supaya kalau boleh. Dulu kan kalau bilang manusia hidup 100 tahun, mencapai 100 tahun. Rasanya enggak ada yang bisa. Ya. Sekalipun saudara, saya baru lihat tadi ada tayangan video di Bandung. Di Bandung ada penjual lumpia. Kakek-kakek masih bersemangat. Ya, berdiri masih sangat tegap. Ya, sekalipun memang ya kulit mukanya sudah rusak. Usianya 100 tahun. Masih sangat sangat cekatan membuat lumpia. Ya, dia menjual lumpia basah dan lumpia kering. Ya saudara. Dan banyak jualannya. Lalu ditanya sama yang beli, dorang sampai so hilang selak mau panggil pada dia Aki, panggil pada orang, dia panggil Aki. Aki, ya. Mulai jam berapa jualannya? Aki itu bilang, biasanya saya 6:30 pagi sudah di sini. Kalau terlambat jam 8. Jam 8 pagi saya sudah mulai jualan. Hah? Ada bangun jam berapa? Rasanya mau tanya, Ki, ada bangun jam berapa? Kong ki apa angko masih hidup? Bayangkan 100 tahun. Berarti kan dia semua masa dulu dari rumah. Dia so baking sama tuh itu kan di situ kan baru nanti dilanjutkan. Tuh DP kuli, DP apa semua kan dia so baking dari rumah dulu dong. Kong dia cuma sendirinya yang bantuin. Ya. Tadi saudara itu pembeli saking DP sayang, dia beli semuanya. Si Aki bilang dari tadi baru laku 7. Biasanya sudah banyak sih, dia bilang. Tapi hari ini rupanya sepi pembeli. Ya. Jadi si pembeli itu, Ki, tolong dibungkus ini 10. Ini 10, baru dia tambah lagi. Bungkus ini 20, ini 20. Oh, itu masih sisa ya, Ki ya. Oh iya, dibungkusin aja, Ki. Ini masih berapa bungkus? Habis semuanya. Semua dia bungkus. Kong dia mau makan bagaimana? Dia bilang, saya beli ini enggak apa-apa, Ki. Saya mau bagi-bagi ke teman-teman saya. Ya. Waktu selesai dia bilang, hitung-hitung saya bantuin orang tua. Oh, sudah tua, biar Aki cepat pulangnya. Jangan lama-lama di sini, Ki, berdirinya. Ya. Saudara, lain kali kalau lihat orang model begitu, saudara, sampai dapat rasa. Tuhan, kita bilang Yesus tinggal di dalamku. Dan kalau orang yang mungkin saja tidak punya Yesus itu di dalam hatinya, lebih baik-baik dari kita. Lalu orang Kristen selalu, orang yang tidak selamat dengan perbuatan baik. Oh iya. Tidak selamat dengan perbuatan baik toh. Tapi yang maha baik ada di dalam saudara. Buktinya kau pasti akan menjadi
lebih baik dari semua orang yang lain yang tidak punya Yesus dalam hidupnya. Begitu saudara. Ternyata orang tuh lebih saya saudara waktu orang maksudnya doi cuma sadiki. Loh, saya bilang doi cuma sadiki memang lain kalinya tidak ada sama sekali. Ya. Padahal tuh hari saudara memang dia tidak pernah janji pada Tuhan dang. Tapi pernah itu muncul di hati. Iyo Kang, kalau cuma kasih pulang 5.000, kalau cuma kasih pulang 2.000, kenapa ndak kasih aja pada dia? Siapa tuh mau tahu? Orang nyanda ambil tuh 5.000, nyanda ambil tuh 2.000, nyanda ambil tuh 3.000, dan orang itu kemudian merasa, ih nyanda biasa. Biasanya orang yang 50 perak dia tunggu mana? So pernah padahal itu ada di hati saudara. Iyo Kang, tempo apa kita dapat backing begitu? Ya, tu doi sisa forngoni jo. Bukan karena kita banyak doi. Tapi mungkin cuma dengan cara itulah ya terang di dalamku akan semakin bercahaya. Ya. Dan ternyata saudara, lain kali tergoda juga toh. Saya pernah cerita di sini atau cerita di mana itu? Ya. Karena saya padahal di kasir orang yang antri banyak ya, beli di sebelah sebenarnya saya pikir kita mau antri toh, tiba-tiba waktu saya karena saya memang tanya mana spidol, oh dia langsung ambil akang. Waktu dia lihat saya mau antri dia bilang Bu di sini Jo, sini Jo. Jadi saya nyanda antri, padahal itu antriannya panjang, orang semua cepat mau ibadah ya. Jadi saya langsung di antrian itu. Oh, bukan spidol, baterai. Beli baterai, ya. Ya sudah. Jadi saya di situ saudara, kan nyanda antri. Langsung bayangkan dia katuk nyanda maksudnya tuh yang lain tuh yang tadi antri so panjang, baru datang langsung nyanda antri. Langsung bayar. Jadi saya saudara, so ada rasa bersyukur ini di hati. Bayangkan harusnya kita kan antri. Ini so terlambat tuh hari tuh orang ngopi mohon itu. Mau bawa itu baterai mau isi mau dipakai dang di ibadah. Ini sedih hati sebegini. Karena dia bilang ini harganya 22.500 Bu. Kita lihat doi di sini cuma ada 25 dan 30 maksudnya toh. Jadi kalau mau kurang mau suka tuh mana? Toh kalau kasih 30 berarti dia kasih pulang 7,5 ya. Waktu itu saya kasih kasih 30 ya. Lalu waktu dia mau kasih pulang bilang begini, kasih pulang jo 5.000. Bayangkan saudara, kita nyak sanggup kasih pada dia 7.500. Ini kalau pikir lagi bodoh sekali. Belum lama tuh, baru minggu lalu kan salah. Cuma 7.500. Apa sih itu 7.500? Tapi toh saudara waktu mau kasih pulang, saya bilang kasih pulang jo 5.000. Maksudnya forngan atau 2,5. Lalu saya ingat dia bilang begini, jangan Bu, ini mau kasih pulang Pak Ibu mesti 7.250 begitu ya, 7.250. Lalu saya bilang mau kasih Pak Angko, kalau nggak mau kasih no mari Jo. Lalu saudara waktu saya ambil dia tertawa memang ya karena dia dengar kata saya bilang mau kasih Pak Angko sebenarnya. Kalau nggak mau kasih pulang mari Jo. Ya, Ibu lihat suka kalau nggak mau kasih pulang. Ya, dalam hati saudara sebenarnya langsung muncul, bayangkan Angko, ya cuma tuh para doi 7.500, ya itu ikut muncul sudah di hati sebenarnya, ya. Tapi karena dia suka siap pulang, jadi orang dua cuma saya sempat bilang Tuhan memberkati nih, karena maksudnya suka kasih ibu lebih dulu nyanda antri.
Dan saudara, saya ingat keluar dari toko mau masuk di auto, sebenarnya itu hati saudara, itu teng teng teng, bukan main dengan gitu saudara ya. Itu kelihatannya kecil ya. Saya juga enggak tahu ini kok mau mulai dari sini ya. Tapi yang jelas saudara, perhatikan baik-baik ya. Tuhan bilang begini, kau berkata kau mengasihi aku. Mana buktinya? Aku saja Allah yang tidak kau lihat. Kalau orang yang kau lihat kamu tidak bisa mengasihi, artinya apalagi aku yang tidak kau lihat. Yang bilang firman Tuhan. Ini bukan kesimpulan saya. Itu saudara ya. Ini kalau cerita semua ke saudara, ini live ya? Live ya? Oh live. Aduh ini so keceplosan ini. Padahal tadi saya pikir ini mungkin tidak live ya. Kan tadi puji-pujian kita tidak live saudara. Ya. Saya taruh di dalam hati. Ya. Untuk hal-hal kecil yang mungkin saja saudara anggap ini remeh. Coba sekarang ingatkan saudara. Ingatkan dirimu. Kalau yang kecil begitu saja, kau begitu sulit untuk melakukannya. Waktu saya ingat, sebentar lagi Yesus datang. Kira-kira hal apa yang ternyata sampai kini saya belum bisa lakukan? Harusnya kan kita langsung periksa. Loh, seperti 10 darah yang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka langsung periksa. Loh, waktu mereka terbangun, mereka langsung periksa, langsung bereskan pelita mereka. Ya toh? Oh, so perlu tambah minyak, tambah. Memang so terlambat. So terlambat, yang tidak punya cukup minyak tidak so terlambat. Mereka mencoba cari dan tidak ada waktu lagi. Toh, jangan pernah meremehkan apa yang Tuhan bilang harus. Toh, pokoknya apa saja kalau Tuhan yang bilang berarti ini serius. Ya. Tidak pernah ada yang lebih serius dari apa yang Tuhan bilang backing. Taat saudara, taat saja. Ya. Saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya mendengar beberapa kisah sebenarnya. Ini beberapa waktu ini, 2-3 hari ini. Ya. Kisah tentang misalnya Rockefeller, biografinya. Saya lihat film dokumenter tentang Rockefeller, siapa dia, ya, dia terlahir dari keluarga apa, ya. Hingga kini menurut survei yang saya lihat itu mereka bilang belum ada yang menyamai kekayaannya, belum ada. Ya, jadi dia tetap masih nomor 1 kekayaannya. Jadi dia sebenarnya ada toh, yang ada kan keturunannya terkaya dunia. Ya, gereja Baptis. Ya, dia kelahiran tahun 1800 sekian. Ya, dan ini bagus sekali saudara kisahnya, karena mereka bilang dia terlahir dari ayahnya penipu. Itu ceritanya begitu. Ayahnya disebut penipu. Ya, dan kemudian ayahnya ini berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain. Tetapi ibu mereka terus membesarkan anak-anak itu. Kalau tidak salah 6 bersaudara atau berapa mereka. Ya. Dan ibunya adalah anggota jemaat gereja Baptis itu. Ya. Dan ibunya sangat setia di gereja, ya, dan termasuk ini
apa namanya John D. Jadi dia dipanggil John D. Kan dia namanya John D. Rockefeller, toh. John D. maksudnya, toh. Rockefeller. Nah, jadi dibilang John D. Dia adalah anak yang mengikuti jejak ibunya. Jadi dia paling setia di gereja. Dan dia mengikuti jejak ibunya. Ibunya tidak bisa melihat orang miskin di sekitarnya. Padahal mereka juga terlahir miskin, toh. Apalagi dompet papa kasih tinggal pada orang. Ya. Jadi ini Rockefeller ini, ya. Dia katanya mengikuti jejak ibunya, jadi dia jadi sangat dermawan. Bayangkan, saya sebenarnya waktu melihat, kan nanti kapan-kapan saudara lihat, maksudnya cerita selanjutnya siapa orang ini. Ya, bayangkan dimulai dengan karakter yang sangat baik. Jadi dia mencintai gereja, dia ada di situ dan dia ikuti jejak ibunya, ya. Bahkan sampai, bayangkan saudara, kemudian kayaknya dia sudah tidak ke gereja lagi, tapi dia tercatat sebagai dermawan luar biasa. Nah, jadi dia ikut dalam pembebasan budak-budak itu, ya, perbudakan. Dia ikut, maka dia pilih siapa? Abraham Lincoln. Karena Abraham Lincoln kan punya apa? Punya misi membebaskan, menghilangkan, menghapuskan perbudakan. Jadi dia dukung si siapa? Presiden Amerika itu. Itu maksudnya cerita. Ini saya maksudnya melihat, bayangkan saudara, orang ini sampai dia mati. Ya. Jadi dunia mengenal orangnya sangat dermawan, sekalipun ini luar biasa juga orang ini, ya. Saya tidak enak bicara terlalu panjang lebar untuk ini, saudara. Ini live kan. Tapi saudara mesti tahu, dimulai dengan karakter yang kalau kita bilang mulia. Nah, ini karena dia sudah terbawa, terbiasa. Bayangkan sampai mereka bilang, kalau tidak salah, saya lupa sih berapa persen dari kekayaannya itu untuk disumbangkan untuk kemanusiaan. Padahal dulu dia betul di gereja. Tapi saudara, setelah dia jadi kaya raya, kayaknya dia sudah tidak lagi ke gereja. Tetapi ini terbiasa, ini hati dermawan terus dia miliki. Ya. Nah, kalau orang-orang seperti ini bisa memiliki hati seperti itu, sehebat itu, kong torang dang. Coba saudara pikir lagi. Kok kalau saudara, kalau orang-orang seperti ini, harusnya saya tidak percaya kalau saudara ini tega sekali. Pak, orang yang saudara tahu ini sangat membutuhkanmu. Saya bicara seperti ini saudara, karena ada orang-orang tertentu yang kita, kalau mau bilang sunya ada, ininya ada. Ya. Nah, kalau Tuhan semua datang, saudara mau bikin apa? Ya, mana kote? Tuh ayat yang bilang, Yesus bilang, cuma satu yang kurang. Kurang satu, cuma satu yang kurang. Tapi ternyata itu yang paling susah dia baking. Semua dia boleh baking kecuali itu. Dan justru karena itu dia dimulai baking, itu yang menyebabkan dia tidak bisa diterima. Saudara, jangan bilang so kurang itu, cuma itu le, so kurang satu,
Semua kita dapat backing. Tuh orang lainnya dapat backing, kita dapat backing. Jangan bilang begitu saudara. Ini Markus 10 ayat 21. Coba baca sama-sama 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Justru kenapa Yesus mesti bilang? Kenapa? Karena Yesus sayang. Dia menaruh kasih kepada orang itu. Lalu berkata kepadanya, apa? Hanya satu lagi kekuranganmu. Kurang satu. Jangan bilang so kurang itu. Saudara lihat. Ini satu ini yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan dengan Yesus. Justru mengapa kurang satu yang kau belum. So itu tuh paling berat. Semua tuh yang ringan-ringan saudara-saudara backing berarti. Dan saudara mesti ingat sekali lagi. Tuh satu yang saudara pikir so kurang satu. Itu tuh Tuhan dah tunggu. Bayangkan saudara so kurang satu. Dan gara-gara tuh satu itu saudara dibuang ke neraka. Jangan bilang nyanda. Saya seulang-ulang kepada saudara. Lazarus dan orang kaya. Baca cerita. Ini Yesus bercerita kan. Yesus yang bercerita tentang cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ada bikin salah apa? Yesus sama sekali tidak mendaftarkan kesalahan orang kaya. Kecuali satu. Dia tidak melihat Lazarus. Titik. Cuma itu dia pesalah. Dia nyanda pakai doi gereja. Nyanda ambil orang pe istri. Yang dia nyanda backing cuma itu tuh Lazarus. Dia nin tahu Lazarus itu Tuhan dah kasih duduk di situ. Saya kalau berpikir seperti itu, betul loh. Saya sendiri berpikir begini. Karena ini kan yang saya ajar kepada saudara. Ya setiap kali. Lazarus itu Tuhan yang taruh. Bagaimana? Tuh. Saudara hidup ini saudara tidak tahu saudara baku dapat deng sapa. Batamang deng sapa. Baku kanal deng sapa. Nyanda ada yang tahu. Siapa tuh orang yang tidak baku kenal dengan Jokowi? Siapa tuh orang baku kenal dengan Joko Tingkir? Saudara nggak tahu. Saudara nggak pernah tahu saudara. Kenapa begini? Kenapa? Saudara nggak tahu. Ya nggak usah jauh-jauh. Saudara lahir kong saudara lihat angkope mama dan papa itu. Saudara tidak pernah sangka kan dilahirkan oleh mereka. Sama orang tua itu juga tidak pernah sangka dapat anak rupa angko. Sama semua orang. Orang ini tahu. Siapa tapi anak bukan itu sana. Siapa bukan itu sana. Oke saudara. Siapa kong orang jadi saya lama di Jakarta, nyanda pelayanan di Jakarta. Praktek di Jakarta. Coba. Praktek Tangerang, Bekasi. Tuh, kerja di Jakarta. Kok apa pelayanan nyanda di Jakarta? Sekarang malah dirembokan. Yang dulu orang kalau dari Bitung Pilangoan nyanda singgah rembokan. Siapa tuh mau tahu sekarang 10-an tahun di sini. Karena enggak pernah tahu. Siapa tuh orang dari dulunya enggak pernah pergi Jakarta? Dia yang pelayanan di Jakarta. Coba kok saudara. Orang enggak pernah tahu hidup ini. Orang enggak pernah tahu artinya. Ya, waktu Tuhan membawamu berjumpa dengan si ini. Terhubung dengan si anu. Perhatikan maksud Tuhan. Membawa orang itu.
Doh saudara, susah memang kalau mau bicara begini. Susah ya. Saya bilang ke saudara, sukses ini sebenarnya penuh dengan perhitungan, pertimbangan ini itu saudara. Betul ya. Kadang-kala datang tuh hati. Kita susah kok ngana itu bahasa sanang-sanang. Gitu tuh. Saya bilang ke saudara tuh, orang lain kali kan waktu lihat, dorang ada oto, pasti dorang lebih kaya dari torang. Belum tentu hari itu, dorang mungkin cuma punya oto, yang ada doi saudara. Saudara, bagaimana saya? Aduh kasihan. Nanti kalau saudara alami baru saudara tahu saya maksud apa. DP rumah bagus sekali. Oh iya, tuh lain tuh ada rumah. DP kira tuh rumah gagah sana pasti banyak sekali doi. Saudara nih tahu mungkin hari itu dia enter berasnya ada. Doi lagi nggak ada sama sekali. Salah-salah dia semua jual DP rumah. Bisa saja dia sementara kasih bajalang jual, mar belum ada yang beli. Kan itu orang nggak pernah tahu. Cuma lihat dari luar, baru DP rumah, gagah sekali, pasti banyak sekali pedoi. Saudara nih tahu. Itu? Yang jelas saudara, waktu Tuhan taruh itu di hati, ini kan orang perlu latih. Orang perlu latih. Ternyata karakter ini sesuatu yang orang biasakan. Waktu dibiasakan saudara tidak sadar, itu menjadi karaktermu. Waktu kau membiasakan diri, tidak bisa lihat orang lemah. Nanti saudara lihat, saudara pastinya tidak tega. Kandati saudara tidak usah makan, kasih pada orang. Iya. Saya saudara alami itu. Kalau saudara belum alami, mungkin kau bukan orang benar. Saya tahu dari mana? Coba lihat orang benar. Coba lihat cara hidup orang benar. Yesaya 58. Ya. Cara berpuasa, bagaimana? Cara berpuasa orang benar, selama orang baca itu. Ya. Kapan cahayamu terlihat? Ya. Waktu engkau memberi kepada orang yang lapar, sementara kau sendiri sebenarnya menginginkannya. Bagaimana kata-kata itu? Jadi bukan karena saudara banyak. Pada saat itu terangmu bercahaya. Saudara roti cuma satu. Mas saudara mampu kasih. Kenapa? Roti. Ya. Saya pernah ingat siapa pecerita ada. Bilang juga kan cerita, kesaksian. Nah ini. Mana-mana? Lihat dong ayat 7-nya. Ayat 6 lagi. Saudara lihat. Apa berpuasa yang dikehendaki Allah? Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ini termasuk dosa dan semuanya ya saudara. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Perhatikan. Ini susah. Tapi ternyata ini berpuasa yang Tuhan kehendaki. Orang pikirnya berpuasa itu cuma tahan lapar dan tahan aus. Sampai sakit puru. Jadi ini. Membawa. Jadi apa? Orang yang lapar itu kau bawa ke rumahmu. Orang miskin yang tak punya rumah. Oh gitu. Ya. Jadi memecah-mecahkan roti bagi yang lapar. Lalu membawa ke rumahmu
orang miskin yang tak punya rumah. Ini susah semua ini orang mau baking. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Orang cuma lihat video-video, bisa saja itu cuma untuk konten. Tuh bikin konten lagi dorang dah mencari. Tuh. Apapun itu bikin orang hati tersentuh. Tulus atau tidak, tapi rasa bagaimana? Bayangkan dorangnya kanal. Rupa tuh tadi. Tuh. Bayangkan tadi kan sebelum dia bilang, ini ada orang tua yang lagi jualan ini. Ayo kita dekati. Coba kita tanya, kalau berapa harga jualannya, biar kita borong semuanya. Itu ya, itu pemilik channel itu, ya. Jadi tidak dapat lihat dari muka, cuma dapat dengar dari suara. Ayo kita dekati, ini ada kakek-kakek ini jualan. Ayo kita dekati, kita borong jualannya. Jadi memang so tahu kalau dia memang mau borong, cuma dia nyandak langsung bilang dia mau borong, ya. Dia baca cerita akang, dia beli sedikit-sedikit sampai dia beli semua, ya. Dan saudara, kalau saudara lihat tuh tadi, itu opak tadi menangis saudara, ya. Semua sampai di air mata, ingus-ingus keluar semua sambil mengucapkan doa untuk yang beli. Saking dia tersentuh dang. Nah saudara kan tidak tahu akibatnya apa waktu saudara melakukannya. Lain kali kok kalau baca cerita begini saudara. Kalau saya teringat sebenarnya beberapa peristiwa yang saya lakukan. Tapi pasti kalau begini kalau ini pendeta dia so pamer. Tapi saudara ya, maksudnya dang. Maksudnya saya ini mau melakukannya itu tidak mudah saudara. Itu tidak mudah. Khususnya kalau saudara, waktu saudara lihat dompetmu, uang tidak seberapa. Doi sekurang itu. Mar waktu dapat lihat ini orang, dia dah bawa tuh kerupuk, 2 tenteng, sota suar-suar. Dapat lihat belum ada yang laku biar 1. Saudara gimana? Anak-anak badekat, ya ada yang 10 tahun sebenarnya badekat. Bu, mau beli apa kute? Cucur ke apa saudara? Oh kasih yang dapat lihat saudara, semua masih penuh. Tuh sementara dia sota suar-suar dapat lihat DP jualan dang masih full. Berarti belum ada orang beli akang tuh. Kong kalau saudara gimana? Kami saudara, tapi lain kali kan mau beli lip so jijik dari DP model. Kasih jodohin apa 5.000. Kerupuk. Orang yang mau makan tuh kerupuk apa? Orang ada 10.000. Oh ibu nyana mau ambil enggak usah. Enggak usah. Siapa tahu nggak boleh jual ke orang lain. Ya. Tukang parkir. Besok kalau dia parkir so ujang, so tua. Aduh. Ya. Mau kasih berapa? So kurang 5.000. Orang aja. So basale, so tua, so basale. Sekalipun saudara lain kali dalam hati, dia nyandak parkir kok betul. Dia cuma ada bapak diri situ ya. Terus nih tahu terus kata sama tatu bro kan terus. Harus sudah dia coba bahasa. Kasih jawab dia. Saudara, itu hal-hal kecil. Kapan saudara bisa melakukan yang besar? Kalau yang kecil saja kau tidak bisa lakukan.
Ini bayangkan ini. Soal Tuhan semua datang lalu dikaitkan dengan sudahkah kau melakukan apa yang selama ini kau belum melakukan? Ingat baik-baik saudara. 2 Timotius 3. Coba baca ayat 1, 2, coba baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Jadi semua orang sudah sedang mengalami kesukaran. Sedang berada pada masa yang sukar. Saudara lihat keadaan pertama adalah manusia akan mencintai orang lainnya. Tidak ada. Manusia akan cinta diri sendiri. Termasuk orang di dalam gereja. Termasuk orang yang katanya sementara menantikan kedatangan Tuhan, jangan sampai dia datang. Kau pasti ke neraka tahu. Jangan bilang saudara paling rajin. Ini bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Bukti bahwa kita beribadah. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita. Pasti nih, waktu dia cinta dirinya sendiri, dia akan diperhamba oleh uang. Uang akan memerintah dia untuk buat apa saja. Bukan lagi Tuhan yang memerintah dia. Bayangkan saudara. Memangnya saudara baking itu kok ditukar dengan surga. Saudara dapat bayar satu surga. Coba pikir lagi. Jangan bodoh saudara. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya fana di dunia ini. Aduh. Tuh. Tadi saya lihat kok itu. Apa tadi? Saya klik karena lamanya tadi 8 menit, 7 menit, 6 menit. Jadi saya coba klik saudara. Saya lihat, bayangkan perusahaan-perusahaan raksasa yang katanya tidak mungkin bangkrut. Ternyata bangkrut. Ya. Tadi saya baru tahu Carrefour. Ya saya selama tahu Carrefour. Carrefour itu menjadi Fresh Mart. Ya, tadi saudara. Tadi saudara. Hah? Oh Tuhan. Ya, baru tadi apa? The Body Shop atau apa tadi? Itu bayangkan saudara. Apa? Iya, the Body Shop kalau salah tadi. Ya, aduh saudara, bayangkan itu anjlok padahal mereka bilang tadinya dia ini, melambung jauh. Tidak pernah ada yang sangka kalau tiba-tiba dia menukik dan benar-benar bangkrut. Siapa bilang tidak? Orang punya doi 100.000 kalau hilang, apalagi cuma itu tuh doi, sedih. Marnya ndak rupa orang yang punya 1 miliar, kong hilang semua. Padahal itu tuh kekayaan. Apapun yang kau miliki. No? Kalau itu materi itu fana. Hari ini kau punya, besok soalnya ndak ada. Siapa bilang ndak bisa? Berapa banyak saudara. Ini mah bayangkan sejarah di sekitar kita. Sementara mempertontonkan kepada kita apa yang terjadi. Ya, yang kalamaring napa DP hotel dah berdiri luar biasa. Setelah gempa bumi terjadi, runtuh semuanya. Untung kalau tuh pemiliknya ndak ada di dalam. Kalau nyandak dan dia mati. Kong for apa yang kau punya? For apa? Saya lihat saudara itu orang yang punya restoran, punya
armada, saya lupa 40 atau 50 armada. 40 bis belum oto-oto kecil. Mobil-mobil kecil. Habis. Dan kemudian dia terlilit hutang luar biasa. Coba bilang kemarin. Siapa yang bisa bilang kalau dia bisa tidak punya duit? Dia bisa tidak punya duit. Bukan cuma tidak punya duit, dia terlilit hutang. Dan orang kalau modal begitu, dia pedoi bukan utang 10 juta ya ampun, itu mah. Itu recehan itu untuk mereka. Orang dengan usaha sebanyak itu DP utang itu pasti miliaran. Jangan remehkan apa yang Tuhan bilang. Ya, saya lihat harga, orang-orang mulai komen harga semakin naik. Coba baca Wahyu, orang jarang-jarang aja baca ini soalnya. Wahyu 6 ayat 6 itu ya. Secupak gandum sedinar. Wahyu 6 ayat 6 toh. Nah. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini jangan bilang, orang semua mau beli minyak dan anggur. Ini gambaran Roh Kudus. Orang yang dimeteraikan Allah. Kau tidak akan disusahkan hanya karena gandum secupak sedinar. Kau tidak akan disusahkan sekalipun 3 cupak jelai sedinar. Ya, selalu kalau kita bahas 1 dinar, ya, masa Alkitab ditulis 1 dinar itu upah pekerja sehari. Nah, kalau sekarang upah pekerja harian 200.000, 250.000, sekarang saudara pikir jauh sendiri, kalau itu beras 1 liter 200.000. Bagaimana Ses? Ini akan jadi kenyataan, jangan bilang enggak. Berarti orang so mesti batanang beras. Siang. Saya kadang-kadang sampai jengkel jadi saudara anak-anak Tuhan. Makanya biarkan engkau terhubung dengan Tuhan. Biarkan dia memeteraikanmu. Maka kau tidak pernah lagi dipusingkan dengan hal ini. Hal-hal lahiriah dari awal Yesus bilang toh, jangan khawatirkan makananmu, minumanmu. Bapa di sorga tahu kau perlu makan, kau perlu minum, kau perlu pakai. Cari dia dan kebenarannya. Yang lain-lain nanti dia kasih. Jadi orang benar, orang beriman tidak pernah akan dikhawatirkan dengan ini. Bukan, orang so mesti batanang apa. Sekarang orang batanang buah-buah. Ada bilang secupak gandum kok. Ngana batanang buah-buah. Jadi orang batanang padi. Sudah saya bilang, kasihan. Saya kadang-kadang orang-orang, ini maksudnya apa? Coba. Aduh. Ada suruh apa, dia bikin apa. Ini kenapa saudara? Karena pikirannya tidak pernah dibaharui. Cara pikirnya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi akhirnya jadi khawatir. Coba kalau pikiranmu arahkan kepada Tuhan. Yesus dan murid-muridnya bayangkan. Mau bikin KKR, so tahu-tahu yang hadir belasan ribu. Yesus kan tahu yang hadir belasan ribu. Kok kayak padangnya ndak kasih bajalang apa? Kartu kawan. Tuh, siapa jalan proposal sana Pak Herodes. Nanti doa puasa supaya hele kaisar menyumbang. Begitu. Yesus tidak
peduli. Saatnya tiba dia bilang, kasih makan pada orang. Kenapa Tuhan yang tidak bilang begini tuh orang sekumpul doi. Saudara ini berjalan dengan Tuhan. Tuh, ada saatnya saudara akan, waktu orang ada di masa sukar itu. Saudara akan lihat, baru siapa? Israel keluar dari Mesir. Dibawa lewat padang gurun. Tuhan kan boleh baking padang gurun jadi padang rumput. Boleh tuh. Siapa bilang tidak bisa? Ya, dorang bajalang, kenapa so bertumbuh padi semua, so gandum semua di Tuhan Maha Kuasa tapi dia mau baking. Dia kasih ciri mana dari sorga. Dia suka kasih ciri itu mana? Waktu dong bangun pagi, dia mana DPRT? Sudah kan tahu ya? Mana DPRT apa? Apa? Mana itu artinya? Hah? Apa itu? Gitu tuh? Nah itu. Mana itu PRT? Israel bilang mana? Apakah ini? Tuh, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Torang lain kali itu berkat. Tapi torang nin tahu. Torang masih tanya. Kiapa kong ini? Apa itu? Torang selalu berpikir berkat itu siap pakai. Ternyata kalau saudara lihat ini roti ini kan tulisnya ini roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Roti dari surga. Kalau saudara lihat mana itu dorang mesti dong mesti tumbuh, dorang mau masak. Bukan Tuhan kasih ciri roti coklat. Panas-panas kurang mau hap. Nggak ada. Dorang punggu. Dorang tumbuh. Kong dorang mau masak baru jadi roti. Itu cara Tuhan memelihara. Waktu keluar dari Mesir, dorang dapat emas dan perak. Kalau saudara baca, emas, perak, tembaga itu dapat dari Mesir. Tapi emas, perak dan tembaga di padang gurun nyandak guna. Angko mau kunya tuh. Nggak bisa. Dorang boleh punya doi. Kelihatannya punya harta. Tapi waktu saudara, Tuhan bawa saudara ke padang gurun. Semuanya tidak ada arti. Sampai saudara mesti sungguh-sungguh berharap. Tuhan beri sesuatu. Yang Tuhan kasih pada orang cuma cukup untuk membangun bait Allah. Kalau saudara baca kisah itu, kisah Israel. Bayangkan, Tuhan suruh orang minta orang Mesir. Ya, orang Mesir Tuhan gerakkan orang hati. Ya, orang Mesir lembut hatinya kasih orang Israel. Dan ternyata apa yang mereka dapatkan, ya ditulis apa yang mereka jarah dari Mesir, itu digunakan untuk pembangunan bait Allah di padang gurun. Bayangkan, ini cara pikir Tuhan. Jangan coba atur atau kasih apa Tuhan. Tuhan begini kita pepikiran. So bilang akang, setinggi sejauh langit dari bumi demikianlah pikiran Tuhan dari pikiran kita. Ya. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Dia tahu apa yang dia
Yang dia pilihkan untuk kita, saudara. Dia paling tahu. Tuh. Jangan sok-sokan mau atur Pak Tuhan. Tuh. Siapakah kita? Paulus bilang. Tuh. Siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Tuh. Kong siapa orang yang mau nasihati Tuhan? Tuhan bagus kok begini. Begini itu masuk akal. Yang Tuhan kasih, bayangkan saudara, mereka tidak pernah sangka mau dapat ini. Seperti Tuhan bisa pelihara Israel di padang gurun, jangan pernah takut. Waktu masa sukar tiba, kalau orang sampai mesti masuk di masa sukar itu, saudara, tadi Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur. Anak-anak Tuhan yang termateraikan oleh Roh Kudus. Pikirannya tidak tertuju kepada perkara duniawi. Maka dia tidak pernah dikhawatirkan oleh dunia ini. Ya, seperti Israel bisa dipelihara di padang gurun. Ya, boleh ada air. Boleh ada burung apa kata? Burung tekukur, burung puyuh. Tuhan boleh. Apa kong dia ini boleh kasih, saudara? Apa kong ini? Tahu-tahu kepada orang bikin nasi jaga. So bilang akang. Apa kong orang? Ya, nanti saudara terkejut. Apa saja Tuhan bisa buat, ya? Orang benar cuma hidup oleh iman, bukan hidup oleh nasi. Bukan hidup oleh roti, tapi hidup oleh iman. Oh, makang dia itu iman. Kau tertawakan sekarang toh? Nanti saudara lihat, waktu kau sendiri masuk dalam keadaan sukar, baru saudara tahu ternyata benar. Orang benar cuma bisa hidup oleh iman. Dan waktu dia undur dari iman, Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepadanya. Kasihan, kenyaling kali nanti. Coba, orang siapa dah kasih hidup apa orang? Siapa? Bagus sekali saudara lihat rekening. Supaya saudara tahu. Itu rekening koran. Nanti picetak rekening koran kong pasang di situ. Kong saudara baca tuh rekening koran itu. Tuh, sampai di koran-koran lihat. Baru saudara, udah. Itu kan. Baru saudara tahu tuh berapa miliar tuh sampai kekayaan. Kong somati kok itu orang. No? Apa kong nimbole sebilang akang? Kau nanti sesumo. Shalom. Boleh bantu akang. Orang mau dia bikin malu nama Tuhan. Elia nya tidak ada sapa-sapa dia nyataku. Raja tidak sepaham dengannya tidak apa-apa. Tuh, semua nabi dengan raja tidak apa-apa. Elia sendiri yang tidak apa-apa. Betul kan? Tuhan pelihara Elia sampai berakhir masa kelaparan, masa kekeringan. Jaga imanmu. Nah, kesukaran-kesukaran yang sekarang ini Tuhan izinkan. Kesukaran-kesukaran tingkat kecil. Oh. Ini pelajaran-pelajaran awal. Ini persiapan supaya nanti bila masa sukar yang hebat itu tiba padamu, kau terlatih imanmu. Kau percaya dan kau tidak pernah bisa digagalkan imanmu. Cuma karena, kalau maring orangnya nak makan. Aduh, kasihan. Coba ya. Ini sayang orang sini jarang ada waktu untuk bersaksi. Padahal kalau mau suruh bersaksi sudah akan mikir, oh iya, dia kok tak sakit mah. Itu dah yang ndak sakit. 3 hari 3 malam dah puasa, ya sakit tuh. Oh, apa? So bilang jangan stop khawatir.
Bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Salah sendiri saudara, waktu saudara sudah diajar dan sebenarnya Tuhan sudah lengkapi saudara dengan iman. Ya, tapi kau sendiri tidak mau mempertahankan iman itu, bahkan dan membiarkan iman itu semakin teguh. Yang kasih biar dia gugur. So ada trik saudara bikin lemah. Tuhan izinkan hal-hal terjadi untuk membuat imanmu semakin teguh. Yang orang ulang belajar, ulang dari nol. Ulang, playgroup ulang. Bagaimana ini? Semua kuliah tarik. Semua jadi dokter tarik. Ulang TK, ulang. Dosa siapa tuh mau sanggup? Oh, siapa tuh mau sanggup? Berapa puluh tahun saudara di dalam Tuhan. Belajar untuk tidak membantah, tidak menggerutu. Belajar untuk bersyukur terhadap semua hal, semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kau paling tahu apa yang paling tepat. Bahkan ketika Tuhan membawa Lazarus duduk, berdiam di depan rumahmu. Hari-hari saudara Haga apa dia? Coba tanya, siapa kon dia duduk-duduk di situ? Siapa kon kita bersyukur kenal dengan dia? Kaget Tuhan ada maksud. Coba saudara berdoa seperti itu. Dan engkau akan melihat. Saya percaya. Kalau memang saudara mau terbuka terhadap cara kerja Tuhan. Cara didiknya. Saudara kemudian akan terima kasih Tuhan. Ternyata orang-orang ini ada supaya aku semakin bertumbuh, supaya aku memiliki iman yang hidup. Saya bilang ke saudara, imanmu bukan iman yang hidup, imanmu cuma iman yang mati. Waktu kau tidak membiarkan kasih ada di dalam iman itu. Kasih tidak pernah menggerakkan imanmu, maka imanmu mati. Nah kalau imanmu mati, ibadahmu juga mati saudara. Terang apa? Terang cuma ada lampu. Kalau dia tidak terhubung, lampu ada, listriknya tidak ada. Berarti lampu mati. Kompor apa tuh lampu gagak? Marnya tidak menyala. Biarkan terang yang ada padamu semakin bercahaya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Ya, semakin hebat di dalam saudara. Dan saudara akan melihat, oh Tuhan, ajaibnya Engkau di hidup ini.